Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Kita masih dalam suasana tahun baru Islam. Tahun berapa Pak Dok? Ya, tahun berapa? Tahun barunya? Ya, tahun berapa? Dari tanggal berapa? Dari tahun berapa menuju tahun berapa? Ya, dari 1446 menuju 1447. Dengan awalnya kita berada di awal bulan Muharram, ya, supaya 1 tahun ke depan kita sukses. Semua manusia kan kepingin sukses. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua di dunianya hasanah, begitu juga di akhirat juga hasanah. Ada 5 hal dalam tahun baru Islam ini yang harus kita lakukan. Sering kita bahas, tapi ini adalah untuk mengingat
Setelah ingat dipraktekkan. Yang penting kan praktek atau ya? Praktek. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mu'adah, menepati janji. Jadi pada waktu kita itu berada di alam ruh mulai yang mau diturunkan oleh Allah di dunia ini, yang tempatnya mautinul katib, seluruh ruh yang mau diturunkan oleh Allah di dunia, termasuk ruhnya Pak To, kemudian Pak Ikhwan, kumpul di sana. Alam ruh, kemudian kita masuk di dalam alam rahim, kemudian kita masuk di dalam alam dunia. Setelah dunia, kita masuk di dalam alam barzakh melalui kematian. Setelah di alam barzakh, kita dibangkitkan, yaumul ba'ats, masuk di alam mahsyar. Di situ ada yang namanya yaumul hisab, yaumul mizan, ya toh? Kemudian ada keputusan masuk surga atau neraka. Jadi kita ini berada sudah mengalami 3 alam, ruh, rahim, sekarang di dunia. Tetapi kita sudah ditanya oleh Allah, kita sudah dibekali dengan tauhid. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini sebagai Tuhan? Ruh, seluruh ruh yang ada jawab, qalu, mereka menjawab, bala syahidna. Saya mengakui engkau ya Allah. Saya mengakui engkau ya Allah. Mau tunduk dan patuh kepada engkau ya Allah. Itu janji kita di alam ruh. Dan nanti ruh ini juga kembali ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu ruh yang sudah mengatakan qalu bala syahidna masukkan dalam rahim ibu. Selama berapa bulan? 9 bulan kurang lebih. Di dalam kandungan ibu, kita ingat nggak Pak? Ingat kan? Di dalam kandungan rahim ibu kan kita tak ingat Pak Ikhwan ya? Ingat, lahir, kita juga nggak ingat. Ya. Nah, setelah melalui satu proses, maka ya, kita di dunia ini kemudian melalui satu perjalanannya, akhirnya kita mengerti, bisa melihat, bisa mendengar, ya, bisa merasakan, bisa menghayati sesuai dengan panca indera ini. Kemudian di dalam hatinya juga dikasih Allah, ya, yang namanya mata batin, ruh dari kemudian hati, kemudian ada ruhnya. Itu dilengkapi oleh Allah dalam rangka apa? Dalam rangka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah, itu aja. Kecuali ibadah. Makanya ketika nanti kita dari Allah, inna lillahi, kita ini dari Allah, wa inna ilaihi raji'un. Pada satu saat nanti kita kembali di hadapan Allah. Nah, kita kembali di hadapan Allah itu
kita harus mengenal Allah. Kita harus mengenal Allah. Ketika kita tidak mengenal Allah, kita kembali kepada Allah dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan tidak mengerti. Misalnya Pak Ikhwan ke Jakarta, menemui seseorang, gak kenal, bingung gak? Bingung. Yang saya temui ini siapa? Saya tinggal di mana? Saya mampir di mana? Dan sebagainya, tidak kenal, akhirnya mengalami kebingungan. Makanya kita dihadirkan oleh Allah di dunia ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Tidur ibadah, makan ibadah, bekerja ibadah. Tidur yang dikatakan ibadah itu gimana Pak Ikhwan? Tidur yang dikatakan ibadah. Apa? Ketika tidur, mempunyai satu niat, berdoa, nanti jam sepertiga malam kita bisa bangun malam. Niatnya istirahat, nanti kalau sudah istirahat bangun beribadah kepada Allah. Jadi niat yang seperti ini adalah dinilai ibadah. Ketika kita tidak niat, ya tidak ada nilainya. Makanya ada yang namanya amal soleh, ada yang namanya amal adi, ada yang namanya amal su. Amal soleh, apa amal soleh itu? Amal yang baik. Amal soleh itu amal yang baik. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan man amilah, barang siapa yang beramal. Kalau kita sudah menyebut amal soleh, amal yang baik. Kita tidur, kemudian ada niatnya, maka dinilai ibadah. Kita makan, ada niatnya, dinilai ibadah. Kita melakukan aktivitas apapun ketika punya niat yang baik, dinilai ibadah. Ya? Aktivitas apapun, bekerja, diniati untuk menghidupi keluarga, menghidupi diri, kebutuhan-kebutuhan yang lain, dinilai ibadah. Aktivitas apapun. Makanya Al-Quran tadi mengatakan aktivitas seseorang, aktivitas apapun zahir dan batin, tujuannya karena Allah, dinilai ibadah. Tidur ibadah, makan ibadah, minum ibadah. Makanya ada yang namanya ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang ditentukan oleh Allah. Sholat, puasa, ibadah haji, zakat, ibadah yang ditentukan Allah. Jadi ibadah yang ditentukan Allah namanya ibadah mahdhah. Kalau Pak Ikhwan bekerja, terserah, kan tidak ada ketentuannya, terserah, yang penting bekerja yang baik. Tetapi ketika sholat ada ketentuannya, menghadap kiblat, 4 rakaat misalnya, ada waktunya, ada bacaan-bacaannya, itu sudah ditentukan Allah. Itu namanya amal soleh. Ada yang namanya amal adi. Tidak ada niatnya, hanya sebagai rutinitas. Ikan makan ya makan. Tak baca bismillah, setelah salat makan tidak alhamdulillah, pokoknya makan.
minum juga seperti itu, bekerja juga seperti itu, tidur juga seperti itu. Tidak ada niat-niat yang baik. Itu adalah nama hanya sekedar beraktivitas biasa, tidak bernilai ibadah karena tidak ada niatnya. Ya, innama a'malu binniyat. Itu amal adi. Ada amal su. Apa Pak tahu amal su itu? Amal yang tidak baik. Contohnya apa Pak tahu amal tidak baik itu? Iri, dengki, terus ujub, terus takabur, dan lain-lain. Pak tahu pernah iri? Pernah ya? Pernah apa? Ujub? Nah, setelah tahu dihindari. Itu penyakit hati yang harus dihindari. Pak Ikhwan, penyakitnya apa kira-kira? Ya, apa kira-kira penyakit yang kadang-kadang muncul itu apa? Apa? Iri, dengki, termasuk itu ya. Ya toh? Itu sedikit demi sedikit harus dihilangkan. Mengapa kau harus dihilangkan? Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya menghindari maksiat, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali pertolongan Allah. Apa yang diandalkan? Berdiri gak bisa kalau tidak ditolong Allah, melihat tidak bisa kalau tidak ditolong Allah, bernafas tidak bisa kalau tidak ditolong Allah. Apa yang kita andalkan? Tidak ada. Ya toh? Fisik apa kekuatan apapun yang ada di dalam diri kita ini dari Allah. Kita bisa sholat karena pertolongan Allah. Kita bisa berdiri karena pertolongan Allah. Jadi penyakit hati, ujub, takabur, dengki, iri hati dan sebagainya harus sedikit demi sedikit dihilangkan. Dalam rangka mencapai apa? Dalam rangka mencapai mukasyafah. Dalam rangka mencapai apa? Dalam rangka supaya mata hati itu bisa melihat. Makanya dulu kita sudah berbicara yang pembersihan dohir dan pembersihan batin. Tahalli, tajalli. Itu harus dibersihkan. Penyakit-penyakit hati harus dibersihkan. Begitu juga penyakit-penyakit dohir harus dibersihkan. Nah, itu adalah amal su. Amal su yang ada kaitannya dengan hati tadi dihilangkan. Dengan jalan apa Pak Ikhwan? Dengan jalan at-taubatu min jami'il dzunub. Tobat. Apa artinya tobat Pak Ikhwan? Berhenti. Menyesal, tidak mengulang. Jadi tobat itu berhenti, kemudian menyesal, kemudian tidak mengulang. Itu namanya taubat dan kembali untuk melakukan satu kebaikan. Man amila barang siapa yang beramal, barang siapa yang beribadah. Amal ada 3 tadi, amal soleh, amal adi, dan amal sub. Solihan, amal yang baik, min dzakarin au unsa, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'min, ketika beramal dalam kondisi yakin, percaya. Pak Ikhwan, zikir, percaya bahwa zikir itu perintah Allah. Akhirnya dilakukan, yakin. Dengan zikir itu adalah antara lain ala bidzikrillah tatmainnul qulub.
Dengan zikir hati tenang. Dilakukan. Yakin ini adalah perintah Allah, kemudian dilakukan. Walanukhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang seperti itu adalah mendapatkan satu kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang sejahtera. Walanukhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyan ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi amal yang soleh itu membawa bahagia dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya amal yang tidak baik membawa sesuatu yang tidak baik. Ketidakketenangan. Hatinya itu selalu tidak tenang. Kenapa? Karena melakukan amal yang tidak baik. Amalnya buruk. Sehingga kalau tidak tobat, teringat-ingat, akhirnya tidak tenang, akhirnya bisa juga merusak rohani maupun jasmani. Jadi di awal atau kita sudah masuk dan Muharram ini, yaitu mu'adah, ingat janji kita kepada Allah, mau tunduk sekarang di dunia, kita tingkatkan ibadahnya kepada Allah. Sholat jamaahnya, sholat malamnya, zikirnya, aktivitas-aktivitas yang baik, yang dulunya tidak baik, taubat menjadi baik. Yang jamaahnya tidak menentu, sekarang ditingkatkan menjadi jamaah yang menentu. Jadi evaluasi diri di awal tahun ini, pertama dalam rangka untuk meningkatkan ibadah. Itu namanya mu'adah, menepati janji. Ketika kita sudah berjanji kepada Allah dengan ucapan qalu bala syahidna. Oke, ada yang tanyakan Pak Ikhwan? Silakan tanya dulu, silakan. Rahim dunia. Terus maksudnya di alam roh, di mautinul kathib, tempat yang dekat dengan Allah. Alam roh, alam mautinul kathib, tempat yang dekat di sisi Allah. Ketika kita tidak sadar, tapi pada intinya roh itu sudah mengenal Allah. Ketika Pak Ikhwan lepas jasad dari roh ini kembali kepada Allah, lebih mengenal, lebih transparan, dan lebih jelas. Makanya di dunia ini kita disuruh untuk apa? Mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun. Mencari ilmu wajib, baik laki-laki maupun perempuan. Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari keluar dari perut ibu sampai mati. Mengapa? Karena pentingnya ilmu. Makulluman bighairi ilmin ya'malu a'malu matudatun laktubbalu. Ketika seseorang itu beribadah tanpa ilmu, ditolak dan tidak diterima. Makanya ilmu terus. Bagaimana cara mengenal Allah? Bagaimana cara istiqomah? Bagaimana caranya kita itu semakin hari semakin cinta kepada Allah. Semakin hari kita melakukan ibadah itu merasa nikmat, merasa senang, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang harus dicari. Ya, jadi apa?
seseorang itu diwajibkan untuk mencari informasi ilmu tentang syariat yang dulu sudah saya ceritakan dulu ya. Rekod, hakikat dan ma'rifah. Ilmu fikih, akidah, fikih, ilmu tasawuf dan sebagainya itu adalah disuruh untuk belajar dalam rangka ibadah kepada Allah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada atau silakan atau tanya. Ya. 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 Jadi baca surat adalah sunnah. Surat-surat tadi loh, sunnah. Ya toh? Kemudian kita membaca surat yang faham. Pendek tapi faham. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faham? Ketika setelah membaca Fatihah kemudian membaca surat ini tadi, Qul huwallahu ahad. Ketika kita sholat tahajud, kita membaca surat Al-Ikhlas, maka kita bisa merenungkan. Kita bisa merenungkan ayat-ayat tadi. Kita merenungkan. Qul katakanlah, wallahu Allah Isa. Allahu somad, Allah adalah tempat apa? Bersandarnya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tempat bersandar, tempat memohon, tempat apapun kita kepada Allah. Butuh ilmu, kita mohon kepada Allah. Butuh rezeki, kita memohon kepada Allah. Butuh ketenangan, kita memohon kepada apapun kebutuhan manusia itu. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku kata Allah, akan aku kabulkan. Jadi aturannya baca surat adalah sunnah. Lebih utama yang dibaca yang paham. Sehingga ketika kita membaca surat pada waktu sholat tahajud, mengerti, merenungkan, dan mengambil makna-makna direnungkan pada waktu kita sholat. Sehingga menghindari apa? Menghindari tidak khusyuk, menghindari apa? Lalai, menghindari tidak fokus dan sebagainya. Kita membaca surat-surat pendek yang bisa dimengerti, ya ya. Dihafalkan. Qul huwallahu ahad itu apa artinya? Allahu somad apa artinya? Lam yalid wa lam yulad. Itu dibaca ketika sholat tahajud, direnungkan, dimengerti sedikit-sedikit, akhirnya kita mendapat ilmu. Ya ya. Pernah membaca surat Al-Ikhlas artinya? Lali, latihan. Artinya latihan itu ada Quran terjemah, kemudian dibaca artinya. Qul huwallahu ahad itu artinya apa? Ini sudah paham? Rakaat kedua enggak apa-apa dibaca lagi qul huwallahu ahad. Rakaat ketiga enggak apa-apa. Jadi Pak Toh ini sholat tahajud katakanlah 4 rakaat, suratnya kulu saja. Tapi artinya mengerti dan direnungkan. Ya toh ya? Dibaca artinya ya. Punya Quran terjemah. Ya, dibaca ya. Ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting kita berusaha. Gak apa-apa, yang penting kita berusaha. Bisa gimana Pak Ikhwan? Artinya surat Al-Ikhlas, artinya surat An-Nas, kemudian surat itu hafal semua Pak Ikhwan.
Surat Al-Falah, kul a'udzu birabbil falaq. Kul, katakanlah a'udzu, aku berlindung bil falaq. Waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Hafal artinya. Dibaca. Baik ya. Jadi untuk menambah kekhusyuan, untuk menambah konsentrasi ketika kita sholat malam, ambil surat-surat yang paham. Kulu ru artinya, Al-Farah tahu artinya, An-Nas tahu artinya. Kalau sudah tahu artinya, dipraktekkan ketika sholat tahajud. Berapa rakaat Pak Ikhwan biasa sholat tahajud itu? Ya, berapa rakaat? Berapa rakaat? Itu dia surat Al-Ikhlas tadi artinya dihafalkan, dipraktekkan. Sehingga 2 rakaat, tapi waktunya bisa 30 menit. Bisa juga 1 jam. Pak Ikhwan kalau sholat tahajud 2 rakaat berapa menit? 5 menit. Nanti diupayakan agak lama dan merenungkan bacaan-bacaan tadi. Rukuk bacaannya ngerti? Artinya? Sujud artinya ngerti? I'tidal artinya ngerti? Tahiyat artinya ngerti? Fatihah artinya mengerti. Baca di pasolatan. Ya, makanya Imam Ghazali mengatakan bahwa supaya orang itu bisa khudur, antara lain bacaan-bacaan sholat itu mulai takbir, rukuk, iktidal sampai sujud, sampai duduk mengerti artinya. Iya, apa? Enggak, artinya secara global. Kalau kita sholat sendiri, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita jamaah mengerti, imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, kita mengerti, merenungkan apa yang mendengarkan dan merenungkan apa yang dibacai imam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dihafalkan Pak Ikhwan ya. Jadi bacaan-bacaan takbir sampai salam itu Pak Ikhwan kudu tahu artinya. Namanya fahmun, faham. Pak tuh hafal? Punya pasolatan? Punya pasolatan? Buku pasolatan baca. Yang penting Fatihahnya itu sapal seartinya. Artinya apa enggak Pak artinya Fatihah? Belajar ya, belajar supaya ada peningkatan. Pak Ikhwan hafal enggak artinya surat Al-Fatihah? Hafal. Gitu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Iyyaka na'budu wa apa? Terus wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Harus mengerti. Fatihahnya dicek lagi ya. Bacaannya sama artinya. Fatihah itu wajib. Ketika sholat harus tahu artinya. Ketika tahu artinya bisa khusyuk, bisa khudur. Ya atau ya Pak Ivan ya. Pak Toh ya belajar ya. Lali, gak apa-apa, lali gak apa-apa. Yang penting pernah menghafalkan, lali gak apa-apa, gak masalah. Ya toh. Jadi dasarnya sholat itu artinya harus tahu semua, menambah kekhusyukan. Saya menerangkan mukasafah, saya menerangkan dan sebagainya. Tapi kalau Fatihahnya tidak hafal, nggak bisa, nggak sambung. Saya menerangkan hudur, menerangkan makrifat, hakikat dan sebagainya.
harus sholatnya itu harus baik. Makanya di situ ada yang namanya syariat, taubat, takwa, dan istiqomah. Ya bagian ya? Itu harus dibenahi. Sehingga ada peningkatan di tahun 1446, dulu belum tahu artinya surat Al-Fatihah. Tahun 1447 harus bisa makna, arti bacaan-bacaan sholat dari takbir sampai salam. Ya bagaimana ya? Sehingga bisa ketika sholat bisa tenang, ketika sholat bisa khudur, ketika sholat bisa khudur, akhirnya Allah akan memberikan satu ilmu-ilmu apa saja ketika kita melakukan sholat. Ya tak tahu ya? Apa? Lali? Gak apa-apa. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Apal satu tok pertama, sak minggu gak apa-apa. Artinya, satu minggu berikutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, akhirnya 4 minggu, berapa? 1 bulan sudah hafal artinya surat Al-Fatihah. Itu diprogramkan, diplanning, direncanakan di awal tahun baru 1447 kita berniat seperti itu, atau di tengah perjalanan kita tidak sampai meninggal dalam kondisi tolabul ilmi menuju kepada surga. Sahalallahu ilal jannah, dipermudah menuju surga. Apa-apa, memang kita itu ikra, bacalah. Surat yang pertama surat Al-Alaq kan surat perintah, ikra fil amal. Amar artinya perintah dari Allah melalui Jibril, Nabi Muhammad. Begitu juga memerintahkan kepada diri kita, ikra. Baik ikra secara Al-Quran maupun ikra secara kauniyah, apapun yang kita lihat harus kita baca. Gitu ya. Jadi apa kita sharing, kita menjelaskan dalam rangka untuk peningkatan ibadah. Ada lagi, Pak Ikhwan, silakan tanya. Karena tentang nanti kano, cinta kano. Atau gak ada lagi yang ditanyakan? Ya, nafsu gimana? Lama ya. Yang penting hatinya diisi Allah. Atau hatinya diisi zikir kolbi. Allah. Pulang Allah. Di mana saja Allah. Dilatih itu. Sehingga Allah akan memberikan cahaya. Allah memberikan nur. Di samping itu diimbangi dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali wa sallim. Gitu ya. Jadi di awal tahun 1447 kita bangkit dan semangat untuk belajar dalam rangka untuk menjadi hamba Allah yang baik. Ya toh? Makanya ada tingkatan ubat, ada tingkatan murid, dan ada tingkatan ma'rifat. Sedikit demi sedikit kita belajar supaya ubat menuju murid, murid menuju ma'rifat, mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, sampai meninggal nggak apa-apa, aman guys. Karena sudah mengenal Allah. Kalau belum mengenal, jangan. Belum mengenal. Kalau sudah mengenal, silakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah toh? Ada pertanyaan kan? Sudah, Pak Ikhwan sudah. Terima kasih.
Demikianlah, mudah-mudahan di tahun baru ini kita planning, kita program ibadah-ibadah yang baru supaya kita itu menjadi hamba Allah yang bahagia, selamat fi dunya wal akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah, Allahumma arzuqna ilman nafi'ah, Allahumma arzuqna ilman nafi'ah, rahmatil alamin, rahmatil alamin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah, hidayah qamariyah abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati walhamdulillahil alamin. Allahumma waffiqna ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.